Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Novan Rahmantio. Semoga kita selalu sehat dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kisah yang sangat menarik dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad yang merupakan manusia mulia menerima perlakuan yang buruk dari seorang Yahudi di Madinah. Hal ini dikarenakan Rasulullah melakukan sebuah kesalahan, yang mana hal tersebutlah yang membuat pipi mulia baginda Nabi mendapatkan tamparan dari tangan Yahudi tersebut. Namun sebelum masuk ke cerita, bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang ke depannya dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Akan tetapi, jika tidak mau mensubscribe, kami minta doanya saja, agar video ini bisa diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Peristiwa ini dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW berada di rumah anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Kala itu, seluruh penghuni rumah yaitu Fatimah, dua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, serta Rasulullah sendiri merasa sangat lapar. Tetapi tidak ada satupun makanan yang bisa dikonsumsi di rumah itu. Rasulullah pun mengikatkan sebuah batu kecil untuk mengganjal perutnya yang sedang menahan lapar. Namun, Rasulullah tidak tega melihat kedua cucunya yang juga kelaparan. Nabi pun keluar dari rumah sambil berkata, "Aduh kasihan, Hasan dan Husain sangat lapar. Aku harus bekerja untuk mendapat makanan." Lalu, Nabi pun berjalan ke sana kemari di pelosok kota Madinah untuk mencari sebuah pekerjaan. Barangkali ada pekerjaan yang bisa didapatkan untuk mendapatkan sesuap makanan, pikir Rasulullah. Kemudian, pada saat di tengah perjalanan, Rasulullah melihat ada seorang Yahudi sedang menimba air di sumur. Dalam pengamatan Rasulullah, orang Yahudi itu sedikit kesulitan dalam menimba air, sehingga membuat Rasulullah berpikir mungkin saja orang Yahudi itu sedang membutuhkan karyawan untuk menimba air tersebut. Lantas, hal itu membuat Rasulullah menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Assalamualaikum, permisi tuan, saya ini sedang membutuhkan pekerjaan. Saya butuh beberapa butir kurma. Tolong izinkan saya untuk menjadi pegawaimu. Kalau tuan mau, biar saya saja yang mengambil air di sumur untuk tuan." Mendengar tawaran itu, orang Yahudi tersebut kemudian mengiyakan Nabi menjadi pegawainya dan memberikan DP kepada Rasulullah sebuah 3 butir kurma. Pada saat itu, Yahudi tersebut belum tahu jika yang ada di hadapannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lantas, Rasulullah pun sambil duduk dan membaca bismillah memakan 3 buah butir kurma tersebut dan mendapatkan sedikit kekuatan, karena Rasulullah sudah 3 hari belum makan pada saat itu. Setelah makan, Rasulullah pun mulai melakukan pekerjaan menimba air. Rasulullah berhasil menimba sebanyak 8 kali. Akan tetapi pada saat ingin menimba ke-9 kalinya, tiba-tiba tali timba tersebut putus dan embernya jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Perlu diketahui, sumur di Arab sana lebih dalam puluhan meter dibandingkan sumur kita di Indonesia. Sebab untuk mendapatkan air di gurun pasir, maka diperlukan sumur yang sangat dalam. Kemudian karena talinya putus, Rasulullah pun menjadi bingung karena tidak mungkin untuk mengambil ember itu dari dalam sumur. Maka bos Rasulullah yakni orang Yahudi itu menjadi marah melihat Rasulullah menjatuhkan embernya. Saking marahnya, orang Yahudi itu dengan tega langsung menampar pipi mulia baginda Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad ditampar dan dimaki-maki, Yahudi tersebut langsung memecat Rasulullah dan memberikan upah 24 butir kurma, karena 1 kali timba dibayar 3 butir kurma. Rasulullah menerima upah itu tanpa terlihat wajah marah sama sekali. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangan ke dalam sumur. Lalu dengan kuasa Allah, ember yang sudah jatuh puluhan meter dari dalam sumur itu kemudian terbang melayang keluar dari sumur. Lalu ember yang sudah didapatkan Rasulullah kemudian ia berikan lagi kepada Yahudi tersebut. Dan Rasulullah langsung pulang ke rumah anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Yahudi yang melihat kehebatan Rasulullah dalam mengambil ember itu seketika merenung. Ia kemudian mulai menyadari kalau orang itu pastilah Nabi Muhammad, karena hanya seorang nabilah yang bisa melakukan hal semacam itu. Dengan ketakutan yang luar biasa, ia pun merasa menyesal karena telah menampar Rasulullah. Tak hanya itu, ia pun kemudian mengambil sebuah kapak dan dengan kapak itu ia memotong tangan kanannya sendiri.
Darah pun bercucuran dari lengannya hingga dia pingsan. Beberapa orang yang melihat kejadian itu kemudian mencoba membangunkan Yahudi tersebut dengan menyiramkannya air. Setelah bangun, orang pun bertanya kepadanya kenapa ia memotong tangannya sendiri. Lalu ia berkata bahwa dirinya telah menampar Rasulullah dan ia takut kalau ia akan mendapatkan musibah. Ketika itu, Yahudi tersebut langsung pergi mencari Rasulullah ke Masjid Nabawi sambil berlari dan memegang tangannya yang putus tersebut. Akan tetapi sayang sekali Rasulullah tidak ada di sana, dan di masjid tersebut hanya ada beberapa sahabat saja. Yahudi itu bertanya di mana Rasulullah sekarang berada. Lalu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi segera mengantarkan Yahudi itu ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika mereka telah sampai di rumah Fatimah, Yahudi itu pun berteriak memanggil Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah sedang menyuapi cucunya Hasan dan Husain dengan kurma yang ia dapatkan tadi. Mendengar keributan di luar, Rasulullah kemudian memerintahkan Fatimah untuk melihat keadaan di luar. Fatimah kemudian melihat keluar dan terkaget karena mendapati seseorang yang putus tangannya. Ia langsung menghadap Rasulullah dan menyampaikan ada orang yang tangannya terpotong di luar. Mendengar berita itu, Rasulullah segera beranjak dari tempat duduk dan menemui Yahudi itu. Melihat Rasulullah, Yahudi itu kemudian berkata, "Maafkan saya Muhammad, saya tidak mengenalmu." Rasulullah kemudian bertanya, "Kenapa tanganmu terpotong?" Yahudi menjawab, "Tidak akan kekal tanganku yang telah menamparmu." Maka Rasulullah berkata, "Masuklah Islam supaya kau selamat." Namun Yahudi itu masih ragu dan memberikan syarat kepada Nabi. "Hai Muhammad, kalau kau memang benar Nabi, perbaikilah tanganku ini," kata Yahudi itu. Maka Rasulullah dengan mujizatnya mengambil potongan tangan tersebut dan menyambungkan lagi ke tempat asalnya. Dan tangan Yahudi tersebut seketika tersambung lagi dan sembuh seperti sedia kala. Melihat mujizat tersebut, akhirnya Yahudi itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk ke dalam Islam. Subhanallah, itulah tadi kisah Nabi Muhammad dan Yahudi yang menampar pipi baginda Nabi. Dari cerita ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Rasulullah walaupun merupakan seorang nabi, namun beliau adalah seorang pekerja keras dan tidak malu untuk melakukan pekerjaan apapun, walau sebagai kuli penimba air sumur, asalkan pekerjaan itu adalah halal. Sebagai seorang Rasul, tentu Nabi Muhammad bisa saja menyuruh umatnya untuk memberikan beliau harta kekayaan, apalagi beliau mempunyai sahabat dan keluarga yang kaya. Namun Nabi Muhammad bukan laki-laki dengan mental pengemis. Rasulullah lebih memilih untuk mencari rezeki dengan tangan beliau sendiri, walaupun pekerjaan itu mendapatkan upah yang sedikit. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah tidak serta-merta meminta umatnya untuk melayani beliau. Bahkan sebaliknya, beliau selalu melayani umatnya dan tidak mau merepotkan rakyat, apalagi sampai mengambil harta umatnya. Bahkan Rasulullah seringkali merasakan lapar daripada kenyangnya. Rasulullah merupakan pribadi yang sederhana dan bersahaja. Walaupun ia seorang pemimpin, tetap saja jika Nabi Muhammad melakukan kesalahan, beliau akan menerima kesalahan itu, walaupun harus ditampar dan dimarahi oleh orang lain. Wah, beda sekali ya dengan pemerintah di negeri yang indah, di mana jika kita memarahi seorang pemimpin atau sekedar mengkritiknya, bukannya menerima kritikan akibat kesalahannya, malah yang mengkritik yang diserang. Betul-betul negeri yang indah. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat pada kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.